Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah audiobook yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasin, yaitu Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki video berikutnya tentang bab cara Buya Hamka menafsirkan Al-Quran, yaitu bagian yang kedua, yaitu Buya Hamka menafsirkan Al-Quran. Buya Hamka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buya Hamka rahimahullah di dalam tafsir Al-Azhar jilid 1 halaman 25-26 menjelaskan. Jadi beliau ini pernah menulis sebuah tafsir yang bernama tafsir Al-Azhar yang beliau selesaikan ketika beliau di dalam penjara, yang beliau difitnah pada saat itu. Tafsir yang utama dan yang pertama dari Al-Quran tidak lain ialah sunnah, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi dan perbuatan orang lain, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi dan perbuatan orang lain, yaitu sahabat-sahabatnya yang mereka kerjakan di hadapan beliau lalu dibiarkan saja, tidak dicegahnya, yang sering disebut sebagai sunnah takrir. Itulah tafsir Al-Quran yang pertama. Ini dijelaskan oleh Tuhan Allah SWT di dalam surah An-Nahl ayat 44, yaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau peringatan, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka semuanya berpikir. Surat An-Nahl ayat 44. Zikir artinya peringatan atau ingatan, atau juga ingat, yaitu untuk mengingat Allah. Artinya segala perbuatan Rasulullah SAW yang kita namai sunnah itu adalah beliau SAW kerjakan dengan sadar, supaya sunnah beliau SAW menjadi keterangan dan penjelasan dari Al-Quran itu. Sehingga Aisyah ketika ditanya orang bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW itu, istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, akhlaknya ialah Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan keterangan ini bahwa Nabi itu berakhlakan Al-Quran. Jadi kalau ada manusia-manusia sekarang yang dijuluki manusia Al-Quran, itu terlalu berlebihan ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Hadi Hidayat kepada Gus Baha. Beliau dikatakan manusia Al-Quran, itu menurut saya berlebihan lah, karena sepanjang sejarah pujian-pujian itu tidak pernah terjadi kecuali kepada Rasulullah SAW. Dari perkataannya Aisyah untuk menjelaskan kepada para sahabat lainnya mengenai Rasulullah SAW, sepanjang zaman hanya Rasulullah yang mendapat gelar sebagai manusia Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini terlalu lebay, berlebihan, gulu. Oleh sebab itu sunnah Rasulullah SAW adalah penjelasan dari Al-Quran, sehingga tidaklah boleh seseorang
menafsirkan Al-Quran yang berlawanan dengan sunnah. Bahkan wajiblah sunnah menyoroti tiap bab tafsir yang hendak ditafsirkan oleh seorang penafsir. Kalau di dalam Al-Quran terdapat yang mujmal secara umum, mujmal itu secara umum, sunnahlah yang menjelaskannya secara terperinci. Al-Quran menyuruh berwudu dan sholat, maka sunnah perbuatan Rasulullah SAW dijadikan teladan bagaimana menjadikan wudu dan sholat itu. Jadi antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu adalah saling mengaitkan. Rasulullah sebagai penjelas apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sunnah adalah pensyarah, penafsir, dan penjelasan bagi Al-Quran. Adapun Al-Quran itu sendiri bila diteropong dari segi sunnah itu terbagi pada 3 bagian. Bagian pertama yaitu ia mengandung hukum-hukum yang bersangkutan dengan halal dan haram, faraid dan wajibat, suruhan dan perintah yang mesti atau yang dianjurkan atau yang dilarang, dan dihukum siapa yang melanggarnya. Di samping itu ialah beberapa peraturan, undang-undang, dan hukum yang berkenaan dengan daulah Islamiyah, atau lebih jelas lagi yaitu kenegaraan Islam. Hal-hal ini dinyatakan dengan tegas tafsirnya oleh sunnah Nabi SAW dan akal. Tidak banyak kesempatan buat menerawang lagi mencari penafsiran yang lain daripada yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Karena bagian pertama inilah intipati Al-Quran dari Risalah Muhammadiyah. Maksudnya Risalah Muhammadiyah, risalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah menjelaskannya dengan perkataan, perbuatan, dan pengakuannya. Kalau Nabi SAW tidak menjelaskannya, belumlah sempurna dia menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Jadi semua itu sudah dijelaskan oleh Nabi secara umum maupun secara terperinci. Maka mustahillah Nabi SAW tidak menyampaikan dengan sempurna dan lengkap apa yang dia suruh menyampaikannya kepada kita. Karena itu segala hukum fikihiyah yang ada dalam Al-Quran, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah, ataupun untuk menyusun masyarakat kemanusiaan yang dimulai dasar pertamanya dari keluarga sampai meningkat kepada perkampungan, berkampung halaman, berkota negeri, sampai pada bernegara dengan wilayah kekuasaannya, dan hubungan di antara yang memerintah dengan diperintah, sampai pada hubungan kaum muslimin dengan golongan lain dalam damai atau perang. Semuanya itu sudah dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Syukur alhamdulillah sunnah Rasulullah SAW sejak dari perkataan-perkataan beliau SAW sampai perbuatan orang lain, yaitu maksudnya adalah para sahabat yang tidak beliau tegur, dengan kerja keras para ahlinya telah terkumpul menjadi kitab-kitab hadis, mana yang mustafid sangat dikenal, mana yang sahih, mana yang hasan, dan mana yang dhaif telah dikumpulkan semua. Apalagi di zaman digital ini ya, semua ini sudah menjadi buku-buku digital. Banyak tuh PDF tuh yang isinya adalah kitab-kitab digital. Jadi kita ini jangan sampai menolak apa-apa yang ada di dalam YouTube, di dalam internet, di dalam digital ini, jangan. Karena terus kita harus belajar terus, membaca dan membaca. Kami jelaskan sekali lagi, kalau ada orang yang berani menafsirkan saja Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum yang demikian, tidak berpedoman pada sunnah Rasulullah SAW, maka tafsirnya itu telah melampaui, keluar dari garis yang ditentukan oleh syariat. Sebab itu tidak sejogjanya, tidak masuk akal bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul berani-berani saja menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan halal dan haram menurut kehendaknya sendiri.
Padahal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada berkenaan dengan itu. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kepada kita jalan yang lurus dan jelas. Malamnya sama terang dengan siangnya, dan selama-lamanya kita tidak akan tersesat dari ajaran agama ini atau terpesong keluar dari dalam garisnya. Selama kita masih berpegang teguh pada yang dua itu, yaitu kitab dan sunnah, maka barang siapa yang hendak mengenal fikihul Al-Quran tidaklah akan berhasil maksudnya kalau dia tidak mempelajari sunnah. Seorang yang berani menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan hukum dengan pendapatnya sendiri, padahal sunnah ada, samalah halnya dengan orang yang masih saja memakai kias analogi, padahal nas sudah ada dalam hal yang dia tinjau itu. Orang yang bertindak demikian tidaklah lagi berpikir di dalam garis yang ditentukan oleh Islam. Sampai di sini perkataan Buya Hamka rahimahullah. Demikianlah penjelasan yang ditulis oleh Muhammad Yasin tentang bagaimana cara Buya Hamka menafsirkan Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menambahkan referensi kita dalam beragama. Karena zaman sekarang adalah zaman digital, jangan sampai kita terlalaikan. Jangan sampai kita gunakan waktu kita hanya untuk menonton konten-konten yang tidak ada guna dan menghabiskan waktu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.